buat aku kehilangan suami, aku berusaha banget untuk bisa terima. Aku bisa terima, tapi menjadi ibu yang anaknya tidak punya bapak, Hard. it's really hard. Bunga bila mendapat tahu macam Iman bagi tahu tadi Ashraf ada menyatakan hasratnya untuk buat konsert untuk kamu. Bila pertama kali kamu dengar tu macam mana perasaannya waktu itu? Aku baru dengar malah ya. Oh, kau dengar ini? No, not this time, tapi like Recently. Yeah, I karena think we were so. not talking kan, pokoknya from 2020 we didn't really see each other. Yeah. I was disconnected with everyone outside my little bubble, you know. Sampai akhirnya bisa ngobrol sama Iman, then I know. And for me, ya ini harus terjadi, you know. It's always been my dream, but it's his dream as well. Jadi aku yang bisa buat ini jadi nyata. Tentunya dengan bantuan dari teman-teman di sini. Ya, I wanna make something yang bisa punya impact di sini. Menyapa lagi peminat-peminat di Malaysia, berbagi cerita hidup yang mungkin banyak yang miss karena disconnected for quite a while, karena memang di dunia juga everyone is disconnected karena pandemic that happens. Jadi this is like my moment untuk bisa share my stories. Dan juga untuk menunaikan permintaan terakhir dia. Tentunya banyak yang ingin aku capai, tapi aku tahu Ashraf selalu memberikan support yang penuh, dan dia selalu ingin aku grow bigger. You grow bigger, you know, go get your dreams. Dia adalah orang yang selalu support tanpa mempertanyakan, selalu support, dan dia somehow yakin that I can always grow bigger, and I have to believe in myself. So that is what I'm doing. I just want to it's for him, yeah, but it's for me too, because I know he's doing it for me. So I have to do it to myself now, karena selama ini ada yang jaga. Sekarang I need to take care of myself. So this is what I'm doing. Pernah tak kamu berucap dengan Ashraf untuk buat solo concert di sini? This is your first solo concert Di Malaysia. ya? Yes. Pernah kamu bercakap dengan dia? Untuk keinginan of course. Pasti ya, tapi I didn't know that dia memang actually wanna make it real. Berbicara dengan Iman, I didn't know, it's just like siapa penyanyi yang tidak ingin bikin konser solo di negara sendiri sudah, di Malaysia belum, and this is the second home kan for me. Jadi kayak dia juga ingin bisa membawa aku ke his country, you know. His dream as well. Yeah, exactly. Jadi kayak that's why I'm doing it. Tapi bukan hanya karena ini keinginan Ashraf, ini memang keinginan aku juga. Dan kebetulan Ashraf sudah berbicara dengan Iman, yang ini juga keinginannya Iman ya berarti ya. Ya kan? And he's a good friend. Jadi makanya aku bilang everyone yang terlibat dalam perjalanan Blossom ini, baik nanti dari musiciannya, bintang tamunya, promoternya, my team, itu semua tuh udah aku anggap sebagai family. Semuanya ada in journey of my life dari awal sampai akhir. Jadi they know me, tapi this is the time for me to untuk lebih besar lagi, lebih banyak lagi orang yang untuk tahu aku lewat karya-karyaku dari konser ini. Bunga, tadi kamu ada explain pasal pemilihan Blossom nih dan perjalanan kamu. Tapi susah nggak untuk memilih nama Blossom itu dan bila? Susah, memang susah. Tapi ya kadang-kadang untuk bisa mengklaim diri sendiri juga sekarang happy dan Blossom itu juga berat sebenarnya. Tapi kayak make believe gitu gimana sih? Kayak have to do this so that I believe juga kalau memang I'm ready for this. Kalau memang aku somehow bisa mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang berbeda gitu. Everything will be different. Aku nggak bisa balik masa lagi ke masa itu. Aku tidak bisa meratapi hidup aku dulu indah. Aku cuma bisa bikin hidup aku yang sekarang juga indah. Sama indahnya, tapi berbeda. Sekarang buat aku kan fokus lebih ke my family, lebih ke Noah gitu kan. Selama ini ada yang jagain, dan aku rasa banyak juga dari waktu aku dari muda sampai ke sekarang yang sudah tidak terlalu muda lagi. Sudah lebih dewasa, matang ya, apa bilangnya? Matang kalau di Indonesia bilangnya. Banyak dilewati dengan kayak very passionate mengejar karir dan segala sesuatu. I'm always there for my family. Selalu banyak waktu juga buat keluarga, tapi karir juga sesuatu yang emang aku amat sangat eager banget untuk lakukan. Untuk sekarang ini, kemarin aku step back gitu kan. Kayak oke,
ternyata my soul, my mental, jiwa aku tuh lebih perlu penanganan yang lebih penting untuk sekarang ini. Bagaimana aku recover dari what happened in my life untuk aku dan untuk Noah. Jadi sampai di saat aku ngerasa okay, this is more better days, aku bilangnya more better days, and aku siap untuk berbuat sesuatu karir, tapi buat aku sekarang aku ingin lebih punya impact dalam karir pun. Jadi dalam karyaku, dari apa yang aku bicarakan, aku pengen bisa share my journey, karena who knows, mungkin ada orang yang juga mengalami seperti apa yang aku alami, atau mungkin mempunyai duka yang berbeda, atau insecurities yang berbeda, sakit yang berbeda, yang mungkin bisa terinfluence dengan melihat perkembangan aku yang mungkin sudah jatuh sejatuh-jatuhnya, tapi berusaha untuk bisa lebih baik. Mungkin itu yang ingin aku sampaikan dari perjalanan karir aku tuh sekarang, lebih untuk itu, untuk bisa bukan membuktikan ya, untuk bisa memperlihatkan kalau hey, kalaupun kita sudah jatuh, kita masih dikasih nafas, kita bisa dikasih nyawa untuk kita bisa berbuat yang baik lagi untuk hidup ini, walaupun berbeda. Of course it's different. Bunga, susah tak Bunga nak pilih lagu, sebab konsert ni Bunga kata perjalanan kisah Bunga kan, dan berapa segmen untuk konsert ni? Konsert ini 3 segmen. Yang pertama mungkin lebih masa-masa muda, di tengah itu nanti akan mengenai hal yang mungkin about personal life, and then yang di belakang-belakang mungkin lebih kayak yang lebih semangat, lebih lagu-lagu hits, lebih orang yang bisa sing along. Jadi memang lagu-lagu hitsnya BCL gitu ya, bersama dengan lagu-lagu yang mungkin yang baru-baru gitu. Jadi story-nya sih sebenarnya mengenai itu, dan di situ aku akan juga mungkin menceritakan beberapa part dari lagu, kenapa ini lagu special for me, kenapa lagu ini seperti ini. Tapi you gotta come to the concert to be able to see that. Of course. Jadi segmen C3 kita pilih. Tentunya kalau di Malaysia kan juga menyesuaikan. Tadi aku juga sudah berbicara, ada lagu yang mungkin di Malaysia besar sekali, di Indonesia mungkin tidak sebesar itu. Tapi ada lagu yang mungkin di Indonesia besar sekali, di Malaysia mungkin tidak seperti itu. Jadi aku combine everything, tapi tentunya juga untuk memuaskan telinga peminat-peminat yang ada di Malaysia pasti. Itu menjadi consideration aku. Bunga, ada berapa banyak baju yang kamu dan konsepnya gimana? konsep kamu kan lebih Mungkin kamu sudah ada imajinasi visualize gimana? Seperti Rosa baru-baru ini kan baju dia kan keren. Okay. So, tentunya kalau buat aku, jujur ya, memang aku very into fashion. Kalau untuk ini, dulu aku sempat bikin It's Me BCL yang mungkin jumlah ganti bajunya lebih banyak dari ini. Karena buat aku ini lebih ke heart. Jadi aku tidak mau apa yang aku pakai mendistract apa yang mau aku sampaikan lewat lagu-lagu aku. Tapi apa yang aku pakai harus bisa mensupport apa yang aku sampaikan. Jadi konsepnya lebih seperti itu, karena lebih ke storytelling. It's not about grand, it's not about the everything visual lighting. Of course it's about that as well. Tapi what's important for me itu apa cerita yang aku ingin sampaikan dari lagu-lagu ini itu bisa menyentuh hati orang yang datang dan menonton. So mereka akan merasakan ups and downs-nya being in the journey, That's what I expect dari apa yang nanti ada di konser itu sendiri. Tapi kalau baju mungkin sekitar 3 to 4 baju, karena segmennya ada 3 ya. Jadi mungkin kita ganti bajunya every segment, kita ganti baju. Tapi there are gonna be little surprise everywhere. It's gonna be fun as well. It's gonna be amat sangat menyenangkan secara visual juga. Intimate itu lebih kayak the feeling. I want it to be intimate. I want to be connected dengan penonton. Will you be transparent? Bajunya. Transparent about, I think, emotionally. Yeah, of course. Yeah, that's the plan. But we'll see. Karena kan, it's tough. It's not easy untuk bisa menampilkan diri kembali ke masa-masa itu. It's not easy. Tapi itu goalsnya. That's the semenjak kamu berkahwin dengan almarhum Ashraf, rakyat Malaysia sudah merasakan kamu adalah a part of us. Of course. Yeah, so Malaysia. Untuk konsep kali ini kan, you solo and panggung itu hanya milik kamu. Dan kamu akan berinteraksi dengan seluruh penonton dari Malaysia kan, for the first time. So bagaimana kamu rasakan? Nervous. I'm nervous, but I'm excited.
karena finally I get to go back here. Yang tadinya aku bilang, makanya nervous ini kan it's just our fear, right? Berapa lama aku tunda perjalanan ke Malaysia karena aku nggak tahu impactnya seperti apa tuh, how I feel, you know, how Noah feel, you know, how Umi Dadi, ibunya, bapaknya Ashraf ya, how they feel, how the family feel, it's nervous. Jadi buat aku it's a good nervous karena ini membuka kesempatan untuk diri aku lebih honest dan lebih connected. Yang tadinya disconnected bisa lebih connected lagi. Makanya buat aku Malaysia itu kan perannya besar sekali untuk hidup aku. Anakku separuh Malaysia. Ya kan, it will forever be. Dan aku juga nggak cuma untuk peminat, nggak cuma untuk teman-teman, tapi untuk keluarga pun aku bilang this is forever, be the family. Karena memang that's how I feel. Aku merasa disambut, aku merasa diterima, and I want to keep it that way. You know, I want to have a good connection, a good experience here in Malaysia, and I hope kehadiran aku juga bisa membawa sesuatu yang meaningful di sini. As much as I feel accepted here. Apa respon keluarga Ashraf bila nak buat konsert dekat sini? Oh, they're very excited. Excited and nervous, I bet. Pasti juga nervous karena kan apalagi family. Pasti kan mereka membayangkan emotionally pasti akan at least at the same frequency with me. Karena kan semua orang kehilangan, it's not only me. Ya kan, keluarga tentunya. Jadi, tapi they're very excited. Aku udah bilang sama Iman kan, make sure ya itu my family book the date, book their date. Karena everybody's busy, jadi kayak book the date, have to come. Ini bukan datang ke Indonesia untuk nonton konser, karena 2017 waktu aku konser juga Ashraf Sabali came to Indonesia kan. Jadi ini I make it in KL so you guys all can be here. Jadi bisa juga go through the journey, and not only family juga friends juga teman-teman Ashraf kan juga aku harap bisa hadir nanti. Jadi karena kita semua disconnected, belum, aku aja baru ketemu keluarganya Ashraf tuh baru kayak I think 2 months ago. 2 months ago. Yeah. Di sana. Di Jakarta. Since pandemic lah kan. Iya, karena kan nggak bisa saling bertemu. Jadi dari 2020 itu kita cuma ya by Zoom, by phone, tapi nggak pernah bertemu. Jadi untuk I see the struggle of Ashraf family coming to Jakarta, being in the house, being in Jakarta again. You know, itu yang aku takutin di saat aku mau ke KL gitu kan. Tapi waktu ke Jakarta memang awal-awalnya semua pasti aduh it's painful ya, kayak memories and everything. Tapi habis itu mereka bisa nyaman. Dan itu yang aku rasakan juga gitu. Nervous tapi somehow karena aku sudah melewati bertemu dengan keluarga di Jakarta, jadi aku di sini ketemu keluarganya udah nggak nervous lagi, udah nggak, cuma lebih ke kayak the places and the memories. Tapi somehow it's turns out beautiful. I don't know ya, kalau aku balik ke Jakarta nanti aku nangis-nangis lagi ya. Even to see you guys aja sebenarnya kan, aduh gitu. Tapi it's good, it needs to happen. It needs to happen. I add on. Yesterday when dia sampai kan, walk out from the flight, I can see dia punya macam like, you know, I can feel that. So usually it's like sayang. And I remember kan kayak keluar kan, kalau tempat yang nunggu itu kan biasanya Ashraf selalu jemput di situ. Kalau misalnya waktu dulu masih dating, aku datang dia suruh nunggu di situ gitu. Kalau misalnya aku datang sama Ashraf sama Noah, pasti Umi Dadi ada nunggu di situ. Jadi kayak ini nanti berangkat balik ke Jakarta juga pasti kan beda tempat kan. Jadi kan suasananya biasanya kita makan dulu di sini. Aku sampai kemarin biasanya suka ambil ATM di sini kan, ambil money di sini. Iya gitu. Jadi kayak sekarang tapi udah beda, udah nggak ada lagi tempatnya gitu. Jadi kayak biasanya suka beli coklat di sini gitu. Jadi kayak semuanya ada. Tapi tapi memang at the beginning semuanya pasti painful. Tapi abis itu dan my goals adalah untuk bisa mengingat itu dengan bahagia. Kalau that's why ada lagu 12 tahun terindah. Itu lebih ke syukur, bukan merana karena kehilangan, tapi bersyukur karena sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan 12 tahun. Nggak semua orang merasakan apa yang aku rasakan gitu. Ya tentunya berbeda yang orang rasakan, tapi aku bersyukur aku punya itu 12, walaupun hanya 12 tahun. Tapi itu terindah. Bunga, berapa lama you ambil masa untuk
hilangkan kedukaan, kehilangan. Grieving. Yes. Kalau grieving kan itu bukan proses yang and then it's done. Kayak kalau misalnya the pain and everything, it's forever. The love is forever. Cuma memang hidup kan berubah, kita beradaptasi. Aku bilang tadi 8 bulan I stay at home. Stay at home itu fokus. Aku berbicara, aku ada terapi by Zoom pada saat itu karena nggak bisa ketemu. So every day what I do, I wake up in the morning, I cry. After I cry, then I can do something else. Jadi a cry is necessary every day. Every 8 day. bulan. Ya. Cuma sekarang masih juga, cuma maksudnya kalau dulu mungkin every day, after that bisa jadi seminggu 3 kali, abis itu seminggu sekali, abis itu mungkin sebulan sekali. Ya sekarang ya kayak kemarin kan anniversary. Of course it's different, rasanya juga ketemu Umi ya. Dia tidak plan. 8 November Iya. anniversary 8 November sebelum berangkat ke KL semalam sempat ke makam Iya, Dia makam posted dulu. on ya IG. posted semalam datang. Jujurnya we stay in Grand Hyatt. Waktu pertama dia masuk, dia nampak koridor, dia kata Iya. dia Iman, I seem like been here before. Dia kata really? Wow, with Ashraf anniversary. 2018. Dia macam I didn't plan that, you know, but it just like Same macam place. sometimes you rasa macam drama, you keluar you tengok mana Dia Ashraf jauh. tapi Jauh. hilang, you Sense know, of belonging to still there. sense tu. But itu yang jadi semalam, and we didn't plan today because next week kita election. I cakap and the anniversary is happen, so I feel all blessed, you know. Yeah. For me, aku sempat ke makam kemarin, dari makam go straight to the airport, and I get to see my parents. I get to see Umi and Daddy here. And Umi and Daddy also Semalam, kan ya. dari pagi udah texting me kayak how do you feel today, you know, like everything. Jadi kayak it's very nice. I get to go to makam to visit, and I get to come to the house to visit. So I first time coming back to the house. Kerana rumah Go tu to my adalah room. rumah mereka berdua. Ya, jadi So- kayak something. Hampir 3 tahun kehilangan Ashraf kan, dan membesarkan Noah seorang diri. Mungkin apa cabaran paling detik sepanjang hampir 3 tahun tu? Yang berat buat aku adalah menerima bahwa Noah tidak punya bapak. It's really hard. For me, apa yang buat aku kehilangan suami, aku berusaha banget untuk bisa terima. Aku bisa terima, tapi menjadi ibu yang anaknya tidak punya bapak, it's hard. It's really hard. Kalau ada Father's Day di sekolah, ada celebration Father's Day, I don't know what to do. I don't know what to do, and tapi I decided untuk ngobrol, talk to Noah. Kayak ada Father's Day, you wanna come? Nah, it's fine. Since nggak ada bapaknya, jadi kita bikin itu as light as possible. Jadi ya beratnya adalah mungkin ya di satu sisi aku harus make a living, tapi di satu sisi membesarkan anak sendiri, semuanya sendiri, make a living sendiri. Dan banyak kan, it's not about my life only, I have a team, I have family yang semua kan juga harus berjalan terus. Kita harus make money to live, tapi at the same time aku juga berusaha untuk bisa menjadi ibu yang terbaik yang aku bisa. I know everyone want to be the best, and I know I'm not perfect, tapi just sebisa mungkin menjadi yang terbaik yang aku bisa. Ya kalau beratnya ya itu sih, menerima. Kayak masih ada sedikit perasaan kayak it's not fair for Noah. Kok still very young. Why? Tapi dia juga pernah tanya sama aku. Maaf ya aku share ya. It's It's okay. okay. Yeah. Why? Why do I have to lose daddy? And I can just answer why not? Why not? It's not, bukan kita yang decide, tapi if it's given to us, then we just learn, learn to live, day by day. Dari breathing, yang aku bilang tadi, dari breathing kita coba duduk, berdiri, berjalan. And the first year, kita tahun baru, I just hug Noah, hey we did it, it's a year. We did it, we can live. Sekarang dia udah bisa tertawa lagi, udah bisa happy lagi. Tapi I do believe, anak itu amat sangat pengaruh orang tuanya besar sekali. Jadi, waktu itu my therapist said, kalau bagaimana caranya kita membawa anak untuk bisa melewati ini, adalah kita mesti menunjukkan diri kita yang sejujurnya. So if we feel sad, kita tunjukkan it's okay.
But if we feel happy, tunjukkan juga. Jadi mereka nggak merasa bersalah kalau mereka feel happy. Karena sometimes kalau kita kehilangan seseorang, di saat kita happy kita suka feeling guilty. Tapi nggak boleh seperti itu gitu, karena perasaan itu berubah-ubah. Itu yang aku coba ajarkan sama Noah. So, ya kalau ditanya cabarannya seperti apa, ya there's so many. Kan tentunya apa ya, semua ini kayak memang hanya harus dijalani. Bukannya time heals, time makes us learn how to adapt and how to live with the pain. And that's what I'm doing right now. And I hope my son juga bisa punya strength dan kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan hidup yang baru ini, dan juga untuk bisa berdamai dengan rasa sakit yang ada. Tapi di satu sisi kita punya sesuatu yang baru yang bisa kita build dari nol lagi sama-sama, make our new memories, supaya itu bisa jadi ingatan-ingatan yang happy juga buat dia nanti sampai dia dewasa. Insya Allah, doakan. I'm still finding ways on how, being a good person, good mother. Nobody's perfect, tapi ya I'm trying really hard. I think it's different, very difficult because for her to go through, sebab rumah itu adalah the last moment dia bersama Ashraf. Tapi yang aku ingatkan dari diri aku adalah aku mesti sabar sama diriku sendiri. Kalau kemampuannya baru sampai sini, ya udah sampai sini. Tak paksa. Nggak dipaksa. Nggak, I have to move on. Tapi if I feel happy going out with my friends, if I feel happy working, ya udah, it got nothing to do dengan aku belum siap menutup lemarinya atau apanya gitu. Jadi baju-baju semua. Kalau aku kangen, aku pakai bajunya dia. Bunga, kerinduan itu datang, apa yang kamu lakukan? Itu tadi aku bilang. Pakai baju. Ya, kadang-kadang untuk kayak buka file, kalau misalnya ada orang tag on Instagram, itu juga masih susah untuk diterima sebenarnya. Tapi as in bekerja atau memulai yang baru itu bisa. Itu ya, jadi bisa berjalan ke depan. Tapi yang ini mungkin masih ada struggle yang mesti dijalanin, honestly. Ya, I don't know until when, tapi I need to be patient with myself. Dan I feel that ini adalah emang sesuatu yang harus dijalani terus aja sampai nanti. Bunga, maksudnya ramailah hati-hati jejakanya kecewa sebab Bunga masih lagi. Jejak kemanapun harus ready kalau Ashraf gonna be in my heart forever. Tapi Itu dulu, dari situ dulu. Kalau tahu itu, baru then you can try to make friends with me. Kamu sudah membuka hati atau tidak untuk menerima Ada cinta baru? sedikit. Kalau membuka hati atau tidak mungkin tergantung dari bagaimana approach dari orang yang datang ke akunya sendiri. You come as a friend, maybe we talk, kita nyaman, and then we connected. Tapi it's not gonna be the same. Will never gonna be the same. Aku juga tidak mencari replacement. Tidak akan ada yang bisa menggantikan. Itu aja. Tapi kalau having a friend to talk to, of course I'm open. Dulu kan 8 bulan I don't talk to anyone. Right? Kalau sekarang I go out a lot with my friends, with my family juga. Jadi lebih, tapi nggak memaksakan, nggak harus menemukan seseorang, tapi juga tidak memaksakan untuk tidak akan menemukan seseorang. I just lihat kemana yang ditakdirkan Allah seperti apa buat aku, ya aku jalanin. Aku cuma bisa jalanin hidup itu yang aku tahu from that day it happened. Hidup hanya bisa dijalani, diterima. We just do the best that we can do. Tapi Jadi ada sekarang tak yang mendekati kamu? kira-kira ada tak? Semua bila ada ya. Tergantung lolos tesnya apa enggak nih. Pass the test, that's the first test kan. Kenapa? Kena minta izin Noah. Oh, of course. Of course, itu kan banyak. Karena beda ya, kalau single maksudnya bukan widow kan beda. Nggak panjang ceritanya. Kalau aku kan sekarang mencari seseorang tentunya tidak semudah when I'm 20 years old, ya kan? Sekarang beda, sudah lebih berumur, lebih tua, punya anak. Banyak yang harus aku consider. My family, Ashraf family, semua harus aku consider. Jadi kalau buat aku sekarang ya, kalau memang ada orang yang siap dengan
apa All the tasks. tadi itu package dan tadi ya Ashraf will be forever in my heart. Itu dulu kan kalau laki-laki Kalau dia susah, kena tahu suka susah itulah. ya Terima menerima itu itulah. ya kan. Itulah. Terima itu dulu, dari situ ini kan barang-barangnya semua masih ada di rumah Ya. gitu kan, memory terus gitu. Jadi kalau emang ada orang yang mengerti itu dan bisa menerima itu dan sesuai dengan apa yang aku butuhkan sekarang untuk bisa berteman lebih dekat, don't know, itu kan semua takdir. Tapi ada tak orang yang salah anggap sama kamu apabila mungkin kamu punya teman-teman selebriti lelaki yang kamu rapat? Ya terbaik? banyak lah yang salah tanggap ya. Tapi bukan orangnya, maksud orang lain Orang kan. lain, Nah, orang kalau lain, orangnya ya. tahu. Mungkin mereka pikir kamu sudah ready to Iya, ready get or into- not kayaknya kalau ditanya, kayak orang ditanya kapan nikah, ready or not ya kita nggak bisa, oh ready gue mau nikah baru cari jodoh, kan nggak bisa. Kita cuma bertemu orang yang membuat kita ngerasa kita ready, seperti itu kan. Itu waktu single dulu ya. Tapi kalau sekarang ditanya ready or not ya, aku aja juga masih nggak tahu sih ada di mana. Jadi masih kadang you feel very good, sometimes you feel low, masih banyak lah Tak yang stable lagi. ya stable enough tapi ya nggak belum bisa dikata kayak nggak akan bisa dilupakan. Itu masalahnya kan, nggak akan bisa dilupakan. Jadi if anybody can live with it, with me like this, dan ya So bila ada yang mengaitkan kamu dengan Ariel semua tu, adakah he's a good friend. He's a good friend. Tapi I apabila really ada see. orang yang macam salah anggap, berbuat cepat, barunya dia move Kan on mereka gitu. suka bikin gosip kan. Kalau nggak nanti kurang hiburan. mereka ada Apalagi kerja. ya kan. Tapi ya it's okay. Ya kadang orang, aku tadi bilang juga tak kenal maka tak cinta, kalau di sini tak kenal maka tak cinta. Tapi kan orang itu kan tidak ada di hidup aku tiap hari. How would they know what I go through? How would they know sebenarnya seperti apa gitu kan? Jadi ya aku juga nggak bisa menyalahkan mereka karena knowledge mereka juga tidak segitu banyaknya tentang aku gitu kan. Tapi aku juga nggak juga mau diatur atau dikecilkan oleh orang lain karena mereka yang tidak punya cukup pengetahuan mengenai diriku dan hidupku. Jadi ya I think ya orang bebas berpendapat, tapi ya I'm just being myself gitu. Dan Selama orang yang bersama aku itu tidak terganggu dan akunya juga tidak terganggu, itu aja. Tapi aku perlu ngomong dong kayak, nih kalau kita digosipin seperti ini nanti gimana? Kalau orangnya fine, aku fine. Kalau misalnya orang nggak fine, aku nggak fine, kita bisa what can we do? Gitu. Tapi kalau fine ya udah. Tapi sejujurnya aku panggil dia Boril ya. Boril itu Ariel. teman Ariel. Oh, Is our friends. Is Ashraf. Close You know, is Bung Yeah, Webex. teman. Everyone is in the industry. So Same mungkin orang menggosipkan, mungkin orang tidak membuat kajian dulu. Maka lihat sekarang terus gosip. Tapi sebenarnya itu teman lama sebenarnya. Atau mungkin orang ingin, Ya. iya kan? Kelin-kelin. Iya kan? Oh, they're cute together. Yeah, okay, it's cute. Tapi kan, being in a relationship it's not just about cute, right? There's a lot of things gitu yang harus dipertimbangkan. Tapi he's a good person, he's a good friend. sebab dia pun akan ada konsert Sabtu ni. Di Malaysia. Di Malaysia. Yeah. Are you going? Are you going? No, I'm going home. What, you want me to go? I wanna go. I'd love to see you. Dia lagi sibuk. Ya, jadi sama-sama bila sih. sangkaan buruk yang tular itu, macam yang kamu hadapinya? Ya kalau mungkin ya gimana ya, kalau masih muda kita lebih nggak peduli gitu kan sama apa yang orang pikir gitu. Waktu punya suami rasanya kayak ada suami nih, kayak walau mau diomongin nggak bagus juga ada suami nih yang selalu backup. Sekarang sendiri terus punya responsibility sama anak, jadi lebih berat sih dijalaninnya memang. Tapi ya mau gimana lagi, I cannot expect people to understand me. Jadi ya they have different journey, they have different pain, they have different experience. I have to appreciate that. They can only know from what they know. Tapi aku juga nggak harus selalu menjelaskan ke semua orang. Gitu. Jadi ya just let it be. Kalau sedih ya sedih, marah ya marah. Tapi ya it's just part of the life that I chose to. Macam seperti live in. baru-baru ini kan ada yang ada headline yang kata yang like you pregnant semua. Aku lebih sedih karena di body shaming. Benar. Gimana? Iya kan? Gimana Aku lebih kamu? sakit launchingnya hati itu gimana, karena ya? di body shaming kayak, hey I eat,
I eat just because. Okay, you wanna see? Okay. Slim, okay, so flat. It's not flat. Not It's flat. ibu-ibu ya. But it Tuh, looks okay. So, kalau aku flat aku gini nih. That's flat. But this is like normal. Tunjuk bukti, okey. Normal human being. Ya kan? Yang suka makan tengah malam ya kan? Kalau pregnant itu gini. This guy, you have this, but nobody accusing of you getting pregnant. This is pregnant. Berapa bulan ni? 8. Ini udah mau melahirkan kayaknya kan? 6 bulan lebih lah. Poman. Nah, tahu ini berapa berarti? Lihat dong. Kalah perut saya. Ini pregnant. Gila. Ini enggak. Oh kebetulan memang jadi my body shape tuh memang agak apa? Ketika itu Ter-angle kok. Ya, tapi kan orang nggak, not everybody understand angle, not everybody understand bloating happening, going to have the Normal. period, right? Ya kan, tapi ya, it's okay. Cuma sedih aja kan berarti. Body shot. Jadi gini, for me kayak, You rasa okay, body shaming 2 years ago, 3 years ago, I was very skinny. I lost a lot of weight. Padahal makan banyak. Tapi sekarang kan aku makan sama seperti dulu, tapi somehow I gain weight. Aku tuh berharap mungkin orang lebih, hey, finally dia bisa lebih segar, lebih healthy, lebih happy. Karena mungkin fase-fasenya sudah dilewati, masih ada, masih panjang. Cuma yang berat-berat banget nih mungkin udah lebih sedikit gitu kan. Daripada, tapi malah jadi malah jadi beda. I think the body shaming is a shame of the world, not only to male or females, to all of us, you know. I think that is not fair. We must stop that. So I take the opportunity to say, somehow media is a media person who spread it out. Please think twice that do not support article related to body shaming. Yeah, especially Kerana- it just comes from people. It's not from we women to educate you. people, we spread the news. If we say so, people believe so, that's make headline. So let's make, we as a important person in this room, appreciate everyone, kita memikir untuk menulis what next. You know, I think body shaming is very bad in America, Europe, I hope Malaysia to the next or Asia. generation as well. Tapi you How can kecewa we do lah that? bila ada artikel berunsur body shaming macam tu. Sedih lah, sedih. Because I do work out, but She don't work. I'm almost Dia 40 nak makan years breakfast. old. Tak makan breakfast. Wake, ke gym terus pagi tadi. How she want to be fit? Ya, that's been my life. Tapi ya kan, kita kan bertambah umur ya. Yes. Dia beri kesan Almost 40 in a pada few months, gonna turn 40. So I'm not 20 years old anymore. 40 but still look like this. Oh my god. What you eat? I eat. That's why this happened. And we already plan what to eat later. 2 dinner lagi. Wow. Dinner and supper. Oh my god, this is Supper. bad, Iman. At 7 o'clock got 2 plan to eat. But for me, jujur, when things happen in my life, ya ini yang aku dapat dari 3 tahun terakhir dalam hidup ini. Apa yang terjadi dalam hidup aku kan gak bisa aku rubah. So I learn acceptance. Lebih banyak acceptance. Dan ternyata when I learn acceptance about what happened, I need to learn acceptance of my body, my mental, my feelings. That's what I learned. Jadi I want to work out to be healthy, to feel good, you know. Tapi udah tidak lagi mengenai the shape of my body. Nggak fokusnya not on that. Karena udah beda. I think mungkin if you ask me 10 years ago, it's gonna be like I wanna have this. Tapi kalau sekarang lebih kayak I want to look good, of course. I want to feel good, and I want to accept apa yang diberikan. Jadi kalau aku mau makan ya aku makan. Why not eat? Starve That yourself. make me happy. Yeah, exactly. Tapi kayak just healthy, bukan yang tiba-tiba too much eating atau too less eating. Jadi kayak just normal aja. I just wanna be normal in a way, nggak mau tertekan karena pressure dari the people yang mungkin nggak kenal, nggak tahu, lihatnya dari angle-angle tertentu, ya kan? Lighting mempengaruhi, semuanya mempengaruhi, ya kan? Atau mungkin lagi capek, lagi I can stand like this, but if I have to do this, it's gonna be different. The body shape will be different. Jadi if you look at too much on Instagram and people posing, right? Itu kan semua sudah
ready. Jadi of course everything will look in good angle, everything. Tapi Apalagi edit. Apalagi edit kan. ya tapi kalau yang nggak ready itu ya diterima lah. Manusia itu kan nggak perfect. Jadi you, me, everyone is not perfect. So, I just hope the next generation bisa punya pikiran lebih terbuka lagi and lebih appreciate the difference between one to another, you know. Jauh dari fitnah. Tiba-tiba ada kamu tadi aku kan. melihat benda tu terjadi, of course benda itu juga disedari oleh anak bunga sendiri. I don't know about that. Kalau If anak dia sedar, ada tak pernah tak ditanya about any gossip lah, even bukan benda tu sekalipun, pernah tak ditanya? oh Terbaca. kalau dia kan baru aja punya handphone. Karena I wait until he's 12. Social media dia nggak ada. 13 years old baru bisa punya social media. Kamu tegas juga ya sebagai seorang Oh ya. Setting. Jadi exposure to Iya. social media. I mean, ya dia harus maksudnya at least nggak terlalu muda. Dan dia harus tahu juga dengan hubungannya dengan aku harus make sure it's good. Jadi semua dia dengar dari aku. Jadi kalau ada gosip-gosip atau apapun itu dari dulu sampai sekarang emang kita sharing, ada gosip ini, ada gosip ini. Dan dia biasanya ketawa sih. Hah? Don't they know? Karena kan he knows the truth kan. Jadi kayak should I tell everybody? No, it's okay. Tapi yang kasihan justru kalau misalnya dia terbawa dalam masalah-masalah itu yang lebih berat. Kalau dia cuma dengar gosip maminya sih it's fine, atau mungkin dulu dadinya, atau mungkin siapalah temannya atau apa gitu. Tapi kalau aku just make sure dia nggak terbawa dalam segala sesuatu itu gitu, kayak too much, like semua orang terlalu banyak kamera, jadi dia juga jadi bingung karena kan bukan dia yang kerja di entertainment, it's my life, and dulu hidupnya Ashraf, jadi aku berusaha protect dia dari itu. Oke. Alright, thank you. Makan di mana kita? Jadi nanti mau makan apa? Lepak mama. Pasti ada guest artis. Duet lah, lagu duet. Ya. Akan ada Adalah. pengumuman nanti. Ada pengumuman sebelum konsert sebenar? Sebenarnya kita tidak plan untuk umum, tapi because nanti dia look like good surprise. fun. I hope it's a good Tarikan surprise. juga tuh. I always give good surprise. Okay. Never be a Okay. bad surprise, right? We do that. Tapi next year lah kan. But again, konsert tu bukan konsert sedih, you know, it's a celebration, it's a blossom. Yeah, but ada moment dia yang macam tu. So kita kalau ada masa lapang, tontonlah filem Habibie dan Ainun. Dengarlah lagu Cinta Sejati. That's what I think is reflects to her. Alright?